podcast malam ini sebetulnya saya juga semakin mantap karena saya sering akhirnya kan FYP saya ada Kodondi juga, jadi saya buka ke channel YouTube-nya kan. Nah, di sana gara-gara Kodondi nih. Pasin setan lewat dong, geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Ya. jadi dibilang seperti itu ya. Nah, di situ kan karena saya mencari tahu ke teman-teman gereja, ke Panatua, tidak ada yang bisa menjawab keraguan saya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Intinya yang mau didoakan lah, mau ditumpang tangan, mau gini, udah kamu ambil waktu, kamu gini. Itu bukan jawaban saya bukan minta didoakan. Saya kepingin mendapatkan jawaban gitu kan. Nah, itu nggak saya dapatkan. Sampai pada akhirnya ada beberapa ayat yang menjurusnya itu lebih ke agama Islam. Seperti contohnya berdoa itu adalah kita harus dalam kondisi suci, bersih, dan kita harus sampai sujud menyembah Allah. Loh, ini kan gerakan sholat, orang sholat kan sujud. Kita di gereja nggak pernah sujud. Saya di Kristen ya, kalau mungkin di Katolik masih ada tuh gerakan berlutut ya. Tapi kan kalau kita, apalagi saya dari Battle, itu karismatik banget, itu nggak ada tuh, yang jarang yang namanya kita sampai bersujud. Yang ada kita nyanyi, ketika ada praise dan worship, itu kita bahkan bisa sampai lompat-lompat gitu kan. Nggak ada yang namanya kita sampai sujud menyembah, nggak ada. Lompat gitu ya. Nah, jadi kemudian gerakan itu, ini di Alkitab ada, ini kan gerakan sholat, kalau datang kepada Allah itu sujud menyembah dan dalam kondisi suci. Itu yang semakin kedua ya, poin kedua. Yang pertama tunduk kepala, yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam tempat ibadah itu tidak boleh pakai alas kaki. Itu saya sekali lagi saya nggak ingat ya Bu untuk ayatnya di mana yang saya searching sebelum saya syahadat. Karena saya kumpulkan semua pertanyaan saya, dan akhirnya ketika saya syahadat, saya pertanyakan Ustadz yang saya panggil Abi ya, di Jombang, ada di Pondok Pesantren Al Istiqomah di Cukir Jombang. Nah, itu bisa menjawab semua keraguan saya, baru saya akhirnya mantap untuk syahadat. Sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya? Ya, sering. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari Injil, dari ini. Karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa langsung pemuka agama Muslim, itu saya itu kayak kurang sereknya, berarti ragunya tuh mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan ilmu dari seorang pemuka agama, bukan, tapi kan intinya ya kan dari dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah, sampai ketika saya ketemu dengan Kodondi, jangan percaya itu Donditan. Ini satu nih, dia datang bikin kacau, jangan percaya dia. Channel-channelnya bukan ketemu secara langsung ya. Ya alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Nah, tapi dari channel-channelnya saya yakinnya karena diulasnya, akhirnya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya. Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya Bu. Nah, apalagi ketika sampai sudah di channelnya Kodondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya, fitrahnya ya, saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Waduh. Terus berarti waktu itu tadi cerita syahadatnya di mana, Cenia? Saya di Jombang, di kota kecilnya Cukir, di Cukir Jombang. Kecamatan Cukir ya? Kayak kabupaten ya itu ya, kecilnya. Berapa kilo dari Jombangnya di kabupatennya? Jauh, lumayan jauh kok. Dari Jombang ya mungkin enggak terlalu jauh. Enggak, maksudnya dari Malangnya? Dari Malang ya. Jauh. Tapi juga yang bikin saya bingung juga gini loh, Alkitab saya ini ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau memang perjanjian lama kan kadang-kadang nih denialnya kan nih, loh itu kan perjanjian lama, yang kita anggap yang perjanjian baru. Nah kan saya pusing. Terus kalau memang itu enggak untuk dianut, kan ya sudah, harusnya kenapa perjanjian lama masih dimunculkan gitu kan. Nah terus yang aneh lagi di Alkitabnya Katolik sama ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi di tengah masih ada Deuterokanonika. Nah hal-hal seperti ini yang membuat saya rancu, sedangkan ketika saya tanyakan di teman-teman saya yang Muslim,
Al-Quranmu ada, Al-Quran lama sama baru nggak? Maksudnya gimana? Gitu. Saya ngomong kan, nggak ada. Jadi Al-Quran itu dari awal sampai akhir ya sudah itu semua yang memang menjadi Al-Quran panutan kita. Itu firman Tuhan. Ya, Firman itu Tuhan. firman Tuhan semua. Oh gitu ya, kenapa? Ya saya jelasin kalau di tempat saya soalnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi perjanjian lama nggak usah diindahkan, ada perjanjian baru kan saya, jadi nah itulah pusing sendiri. Sampai Ya, akhirnya yang saya rasakan adalah ketika saya sudah terbuka mata hati saya, yang saya rasakan adalah, loh selama ini loh saya itu membaca kan, saya bisa membaca Alkitab gitu kan. Tapi seolah-olah saya seperti orang, yang saya rasakan seperti saya seperti orang buta. Saya bisa mendengar, tapi seolah-olah saya seperti tunarungu seperti itu. Oke. Jadi nah ketika mata batin saya yang sudah dibuka itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi apa yang dulu saya percaya akhirnya oh kok ternyata seperti ini kayak gitu ya, tanpa saya menjelekkan kepercayaan saya yang keyakinan Ya. saya yang sebelumnya seperti itu. Ya.